Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sampai pada tugas 9 membuat video pembelajaran. Dosen Ibu Aida Imtihana MPDI, nama mahasiswa PPG Pandri SPDI, NIM 2202 1145 98, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Semoga materi yang akan kita bahas akan mudah dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas bab 1, kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Sub pokok bahasan adalah mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Di samping ada gambar anak-anak yang sedang khusyuk dan penuh semangat jiwa dan raganya untuk membaca Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quranul Karim ini dengan tajwid yang benar akan membawa dampak untuk kita menjadi akhlak yang baik, akhlak contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada peta kompetisi untuk memudahkan kita memahami materi-materi yang akan kita bahas. Materi yang kita bahas, pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan ketiga mad arid li sukun. Aktivitas membaca, menanya, diskusi, telaah ayat dan hukum bacaan, presentasi hasil diskusi, mempraktekkan, saling menyimak, berpasangan, tugas portofolio. Keterampilan, literasi informasi, komunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, bersosialisasi, dan kreatif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada layar kita lihat tujuan pembelajaran. 1. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surah-surah pendek pilihan yang benar. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surat-surat pendek,
pilihan dengan benar. 3. Siswa dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad iwad, mad layin, mad arid li sukun dalam Al-Quran, surah, surat pendek pilihan dengan benar. 4. Siswa dapat mengamati contoh yang terdapat dalam PowerPoint dan dapat membuat diagram mengidentifikasikan hukum bacaan mad iwad, mad layin, mad arid li sukun dalam Al-Quran, surah pendek pilihan dengan benar. 5. Siswa dapat menyimpulkan cara membaca bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surah pendek dengan benar. 6. Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surah pendek pilihan dengan benar. Kemudian materi yang kita bahas yaitu sampai pada sub pokok bahasan kita yang A, hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mad iwad. Di sini dijelaskan arti mad iwad. Mad artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Mad iwad artinya bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Di sini bisa kita lihat contoh daripada mad iwad. Dalam hal ini di dalam surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fasarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Huruf yang berwarna merah itu adalah contoh daripada mad iwad. Semoga mudah untuk dimengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang kedua yaitu mad layin. Di dalam gambar ini ada peta konsep untuk memudahkan kita mencerna daripada materi, yaitu arti mad layin, mad panjang, dan layin lunak. Mad layin bacaan panjang yang dibaca lunak. Syaratnya apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara baca 1 alif, 2 alif, 3 alif atau 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Sebagai contoh mari kita simak surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatan syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Huruf yang berwarna merah ini adalah contoh daripada mad lain. Semoga mudah untuk dipahami dan berkah untuk semua. Materi kita yang ketiga yaitu mad arid li sukun. Kita lihat pada peta konsep di sini. Mad arid li sukun artinya sebagaimana sebelumnya, mad adalah panjang. Arid berubah atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Pengertian: bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya: satu alif atau dua harokat qasr, dua alif atau empat harokat tawasud, tiga alif atau enam harokat full. Kemudian contoh mad arid sukun ini bisa kita lihat pada potongan ayat di bawah ini yang ada di dalam tabel. Contohnya, Malikin nas, kun fayakun, ar-rahmanir rahim. Ini adalah contoh daripada mad arid li sukun dan cara membacanya. Semoga berkah dan mudah untuk dipahami. Dari uraian di atas tadi dapat kita menarik 3 kesimpulan. Pertama, menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membaca: dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kesimpulan yang kedua, menurut istilah, mad lain adalah ketika terdapat waw sukun atau ya sukun yang dahului huruf harokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena tanda waqaf maupun kehabisan napas. Cara membaca dapat memilih satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat, tiga alif atau enam harokat. Menurut istilah, mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i
bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Baik berhenti di akhir ayat, ma di tengah ayat. Cara membacanya, mat arid sukun boleh dibaca 2 harokat, qasr 4 harokat, tawasud, atau 6 harokat full. Ini adalah kesimpulan atau rangkuman dari materi yang telah kita bahas tadi. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Maka membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca buku-buku yang lain. Membaca Al-Quran ini ada adab membaca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran dengan perhatikan adab-adabnya. Yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. 2, membersihkan mulut. 3, berpakaian yang bersih. 4, duduk tempat yang layak dan menghadap kiblat. 5, berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 6, bersungguh-sungguh merenungkan dan memikirkan ketika membaca Al-Quran. 7, memelihara hukum tajwid. 8, membaca diawali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Quran surah At-Taubah. 9, diakhiri dengan membaca doa. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk dapat menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quranul Karim, sehingga apa yang kita baca akan menjadikan dampak yang baik dengan akhlakul karimah. Mujizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini membacanya merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kita bahas materi kita tentang hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Semoga kita semuanya akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.